Al-Farra menyatakan laisa min nafsin muhsina aw musiya illa wahiya talum nafsaha. Tidaklah ada satu jiwa pun, baik yang dia selalu berbuat baik ataupun tidak berbuat baik di dalam kehidupan dunia, yang nanti itu pasti akan menyesal. Orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan dunia, orang-orang yang beriman, nanti hari kiamat itu juga menyesal. Menyesalnya apa? Menyesal kenapa mereka tidak melakukan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Yang sholat duha 2 rakaat semua. Itu kemudian aku menyesal. Kenapa tidak sholat 4 rakaat? Kenapa saya tidak sholat 8 rakaat? Yang puasa Senin dan Kamis, nanti menyesal juga. Kenapa tidak ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya? Kalau orang-orang yang beriman itu menyesal, kenapa mereka tidak melakukan amal yang lebih banyak lagi? Apalagi orang-orang yang tidak beriman, mereka sungguh-sungguh sangat menyesal ketika mereka melihat kenyataan bahwasanya apa yang mereka dustakan selama di dunia ternyata memang benar adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita mengkaji pada malam hari ini surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini merupakan salah satu surah Makkiyah, dan sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya, surat ini berbicara tentang satu pokok keimanan, yaitu tentang persoalan kiamat. Surah ini dikatakan turun sesudah surah Al-Qari'ah, yang juga sama-sama mengkaji tentang persoalan kiamat. Surah ini turun terutama berkaitan dengan seorang kafir Quraisy yang pernah mendatangi Rasulullah SAW, yang bernama Adi ibn Rabi'ah. Dia itu berkata kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Pertanyaan yang sesungguhnya bukan karena ingin tahu, akan tapi lebih kepada istihza, memperolok-olok Rasulullah SAW, karena dia sebagaimana orang-orang kafir yang lainnya tidak percaya tentang datangnya hari kiamat. Bahkan dikatakan oleh Adi bin Rabi'ah, walau ayantu, seandainya saya menyaksikan sendiri hari kiamat itu, saya pasti tetap tidak percaya kepada kamu. Jadi bertanya tentang hari kiamat, akan tetapi tujuannya itu bukan untuk mendapatkan informasi tentang hari kiamat, lebih kepada memperolok-olok karena memang tidak percaya tentang hari kiamat. Bahkan katakan seandainya menyaksikan langsung tentang hari kiamat itu, tetap tidak akan percaya, yang mengisyaratkan betapa kerasnya hati dari orang kafir ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qiyamah ini untuk
menjawab bahwa apa yang menjadi keyakinan mereka sesungguhnya adalah sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah." La di sini ada yang menyatakan bahwa maknanya adalah zaidah. Sehingga kemudian maknanya sungguhnya adalah uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ada juga yang memaknai bahwasanya la di sini maknanya adalah litakid, untuk penegasan, untuk lebih meyakinkan. Sama mungkin dengan ungkapan kita, tidak, sungguh saya ini belum makan misalnya. Maka makna dari la di sini adalah untuk litakid, menegaskan bahwa apa yang menjadi keyakinan mereka sungguhnya adalah salah, untuk menegaskan tentang sumpah sesudahnya. Bukan waw ya? Bukan waw. Biasanya kalau bersumpah ya? La kemudian ada yang memaknai dengan raddun li kalamin sabiq, untuk menolak perkataan yang ada sebelumnya, yaitu apa yang diungkapkan oleh orang-orang kafir tentang hari kiamat. Bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Adi bin Rabi'ah, kalaupun menyaksikan secara langsung hari kiamat tetap tidak akan percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menolak apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwa apa yang mereka yakini sungguhnya salah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu bersumpah. Akan tetapi kadang di antara manusia ada yang tetap membangkang itu. Walaupun sudah diberikan peringatan, mereka tidak mau untuk beriman. Sudah didatangkan bukti-bukti, mereka tidak beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat ini, yang salah satunya adalah untuk membuktikan kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahwa apa yang menjadi keyakinan mereka itu sungguhnya adalah sesuatu yang salah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sebab tentang keyakinan masalah hari kiamat itu kan merupakan dua pokok keimanan yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu billah wal iman biyaumil qiyamah. Makanya di dalam Al-Quran misalnya kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia jangan menyakiti tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang disebutkan dari 6 rukun iman itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Di dalam Al-Quran itu juga sering disebutkan dua hal ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, pada diri Rasul, uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan hari akhir. Itu yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi Allah dan hari akhir. Karena memang keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir inilah yang membuat manusia melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Sebaliknya tidak adanya keimanan kepada Allah dan hari akhir itu yang membuat orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, tidak memperdulikan apakah mereka melakukan perbuatan maksiat, apakah mereka itu berbuat durhaka, karena yang mereka yakini bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan. Ya hidup ini saja. In hiya illa hayatuna dunya. Hidup ini hanya hidup di dunia. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
Kita hidup, kita mati, setelah itu tidak ada kebangkitan lagi. Itu kata orang-orang kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini, la uqsimu biyaumil qiyamah. Menegaskan bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan an-nafsu al-lawamah, jiwa yang senantiasa mencela. Jadi yang mencela dirinya. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan dari jiwa. Ada jiwa yang selalu al-ammarah bisu, yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, yang dia di dalam hidupnya lebih banyak berbuat keburukan terus, itu yang dia perturutkan. Ada yang tingkatan berikutnya, an-nafsu al-lawamah, yang dia itu mencela ketika dia berbuat tidak baik, dia kemudian menyesal, kenapa ya saya berbuat tidak baik. Pada saat dia tidak sholat, kemudian menyesal, kenapa tadi saya tidak sholat. Tidak mengeluarkan zakat, kemudian menyesal, kenapa tidak saya keluarkan zakat. Jadi ada rasa penyesalan ketika dia tidak melakukan kebaikan atau melakukan perbuatan maksiat. An-nafsu al-lawamah, nafsu jiwa yang senantiasa mencela. Jadi dia masih melakukan satu muhasabah kepada dirinya, melihat perbuatan-perbuatan dirinya. Ketika ada perbuatan yang tidak baik, dia kemudian menyesali apa yang dia lakukan. Bentar, Ustaz, sebelum lanjut. Kan ini aku bersumpah dengan hari kiamat, kemudian dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali. Apakah beda konteks perkataan? Mohon maaf ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Allah itu sah, kan gitu ya. Apakah ini penyampaian Allah kepada Muhammad menyampaikan bahwa aku bersumpah dengan hari kiamat? Itu Rasulullah ini yang bersumpah. Mohon maaf. Bukan, di sini Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia itu ketika bersumpah, dia bersumpahnya harus dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah, tidak boleh dengan makhluknya yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan ada satu hal yang harus diperhatikan oleh manusia dalam dengan apa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah pertama dengan hari kiamat. Maka kemudian manusia itu harus memperhatikan tentang hari kiamat, meyakini tentang hari kiamat, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah dengan jiwa yang selalu mencela. Jiwa yang selalu mencela. Jadi di sini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang nafsu al-lawamah, ada juga yang mengatakan, misalnya seperti Al-Farra. Al-Farra menyatakan laisa min nafsin muhsina aw musi'a illa wa hiya talum nafsaha. Tidaklah ada satu jiwa pun, baik yang dia selalu berbuat baik ataupun tidak berbuat baik di dalam kehidupan dunia, yang nanti itu pasti akan menyesal. Orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan dunia, orang-orang yang beriman, nanti hari kiamat itu juga menyesal. Menyesalnya apa? Menyesal kenapa mereka tidak melakukan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Yang sholat duha 2 rakaat misalnya, itu kemudian aku menyesal, kenapa tidak sholat 4 rakaat ya? Kenapa saya tidak sholat 8 rakaat? Yang puasa Senin dan Kamis, nanti menyesal juga, kenapa tidak ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Itu adalah an-nafsu al-muhsinah, jiwa yang beriman yang di dalam kehidupan dunia melakukan perbuatan baik, itu nanti juga akan menyesal kenapa tidak melakukan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Karena nanti melihat ya bagaimana besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di dalam riwayat ada seorang
sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban itu yang ketika akhir hayatnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dari apa yang pernah dia lakukan, sehingga dia kemudian menyesal. Dia katakan, seandainya lebih jauh lagi, yang kata Rasulullah SAW itu dulu dia di dunia itu kan jaraknya jauh itu dari masjid. Tapi ketika diperlihatkan bagaimana balasan dari apa yang selalu dia lakukan itu kemudian berharap, seandainya masjidnya itu lebih jauh lagi. Padahal di dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah itu melakukan perjalanan untuk mencari rumah dari Sya'ban itu sekitar 3 jam. 3 jam, 3 jam atau 2 jam, bukan jauh. Jadi artinya kalau sholat subuh sekarang jam 4 atau jam 1 berangkat itu. Ya. Menyesal itu. Kenapa? Seandainya jaraknya lebih jauh. Kemudian dia juga menyesal. Kenapa ada satu waktu seorang pengemis datang pada saat dia sedang mau berbuka, sedang makan itu. Dia kemudian bagi rotinya. Rotinya dibagi separuh untuk pengemis itu, separuhnya dimakan sendiri. Diajak, makan dengan saya. Susunya itu yang 1 gelas kemudian dibagi 2 itu. Ketika diperlihatkan pahalanya, dia kemudian menyesal. Seandainya saya berikan semua itu, Masya Allah pasti pahalanya akan lebih banyak lagi. Itu ketika diperlihatkan pahalanya. Nah memang pahala itu berkaitan dengan keimanan itu kan. Kalau kemudian pahalanya tampak, tidak ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu. Karena semua kemudian akan berebut. Tidak ada satu jiwa yang kemudian tidak menyesal. Kalau orang-orang yang beriman itu menyesal, kenapa mereka tidak melakukan amal yang lebih banyak lagi, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka sungguh-sungguh sangat menyesal ketika mereka melihat kenyataan bahwasanya apa yang mereka dustakan selama di dunia ternyata memang benar adanya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana penyesalan dari orang-orang yang beriman dan juga terutama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insan allan najma'a 'idhama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang? Karena orang-orang kafir itu menyatakan, ini bapak-bapak kami sudah tinggal tulang belulang seperti ini, bagaimana mungkin mereka itu akan dibangkitkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan mengumpulkan tulang-tulang itu, mengembalikan kepada keadaan semula, mengembalikan manusia sampai yang paling rumit mungkin bagi manusia, yaitu sidik jari, musawwiya banana, Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Jadi kalau cuma tulang belulang itu kan sesuatu yang bisa dikatakan agak besar, tapi sidik jari manusia itu nanti akan dikembalikan sama. Sehingga dari sini kemudian juga ada isyarat bahwa memang sidik jari antara satu orang dengan yang lainnya itu kan berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangankan hanya tulang belulang itu dikembalikan lagi utuh menjadi manusia, bahkan sampai sidik jari pun yang itu antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama, kecil seperti ini, akan bisa dikembalikan seperti halnya ketika manusia ada di dunia. Jadi sama itu. Apalagi hanya mengumpulkan kembali tulang belulang itu. Dari jempol itu dari Al-Qur'an. Jadi memang di sini ada isyaratnya bahwa yang namanya banana sidik jari itu memang antara satu orang dengan yang lainnya itu
berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangankan yang besar, yang kecil, yang rumit bagi kalian seperti halnya sidik jari, Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk mengembalikannya. Absen. Ya Allah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tapi nanti manusia itu punya kecenderungan yuridul insan liyafjura amamah, untuk senantiasa berbuat tidak baik, berbuat maksiat di dalam kehidupannya. Jadi ini kecenderungan kebanyakan manusia. Dan memang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mencatatkan dalam surat Yusuf itu, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan kecuali jiwa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridul insan liyafjura amama. Di mana maknanya itu dikatakan bahwa manusia itu di dalam kehidupannya suka untuk berbuat tidak baik, dan nanti dia berharap nanti akan bertaubat. Hari ini sudah kerjakan yang tidak baik, nanti akan bertaubat. Yuqaddimu ad-dhanba, dia lebih mendahulukan dosa, wa yuakhiru at-taubah, dan menunda-nunda taubat. Sehingga kata Sa'id bin Jubair, yuqaddimu ad-dhanba wa yuakhiru taubah hatta ya'tiyahul maut ala syarri ahwalihi. Dia senantiasa mendahulukan perbuatan yang tidak baik, menunda-nunda untuk bertaubat, sampai kemudian datang maut menjemput dirinya, baru dia menyesal kenapa dia tidak segera bertaubat. Jadi inginnya bertaubat, akan tapi di dalam kehidupannya lebih suka untuk menuruti hawa nafsunya, berbuat tidak baik. Sudah, nanti aja taubat, besoknya diulangi, tambah lagi, besok bertaubat, besok bertaubat, dan itu terus ditunda-tunda, sementara dia melakukan perbuatan tidak baik. Dan pada akhirnya maut yang lebih dahulu menjemput dirinya daripada taubat yang dilakukan. Dan ini sekali lagi memang juga berkaitan dengan keyakinan tentang hari kiamat, keyakinan tentang balasan yang akan diterima oleh manusia pada hari kiamat. Karena orang yang beriman itu akan senantiasa berhati-hati untuk melakukan perbuatan, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan nanti pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan itu tidak hanya berakhir dengan kematian, setelah itu selesai. Tidak. Orang yang beriman sadar dan tahu bahwa kehidupan itu akan terus berlanjut sesudah kematian. Nanti ada alam barzakh, dan nanti ada akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada manusia terhadap apa yang dia lakukan selama hidupnya. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dulu kalian pada di dunia ini sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Karena kalau di dunia menghisab diri masih punya kesempatan untuk memperbaiki, tapi kalau sudah hisabnya di hari kiamat, maka dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terlambat. Ya sama mungkin kalau orang melakukan muhasabah harian itu kan lebih baik daripada muhasabah tahunan. Yang melakukan muhasabah tahunan lebih baik daripada muhasabah 10 tahunan. Hitungannya itu tambah banyak, seperti halnya pembukuan. Kalau pembukuannya tiap hari enak itu hitungannya, tapi kalau pembukuan kemudian 1 tahun atau 10 tahun, perhitungannya tambah banyak, tambah jelimet. Bal yuridul insanu liyafjura amama.
Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, ini yang berkaitan dengan Ibnu Adi, dengan Adi bin Rabi'ah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bertanya tentang kapan hari kiamat. Pertanyaan yang sekali lagi sesungguhnya muncul bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin memperolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sesungguhnya tentang mata yaumul qiyamah kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawabannya adalah tidak memberikan keterangan pasti tentang hari kiamat. Ketika malaikat Jibril itu datang dalam bentuk manusia kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertama masalah pokok-pokok Islam, kemudian yang kedua tentang keimanan, dan yang ketiga tentang ihsan, yaitu kemudian dijawab oleh Rasulullah. Setelah itu bertanya tentang kiamat, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada malaikat Jibril itu, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena memang persoalan kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian ada tanda-tanda yang diberikan, al-imarah, tanda-tandanya itu yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tentang kapan hari kiamatnya itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena memang yang paling penting, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Rasulullah itu tidak menjawab pertanyaan dari Arab Badui ini. Rasulullah malah menyatakan, madza a'datta laha, kamu ini tanya tentang hari kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Karena memang persoalan kiamat itu pasti datangnya itu. Jadi pasti akan datang. Manusia tahu atau tidak tentang hari kiamat, kiamat itu pasti akan datang. Termasuk kiamat kecil. Itu kan kiamat kubro, itu kan ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu kata para ulama adalah kematian, gitu kan. Nanti kiamat kubro, di mana semua manusia itu kemudian termasuk alam yang hancur, gitu. Maka yang paling penting sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bukan tahu tentang kapan hari kiamatnya. Karena tahu atau tidak sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Jadi mata sa'ah, memperbanyak kebaikan sebelum datangnya ajal, misalnya kalau kiamat sughra. Jangan kemudian seperti yang disyaratkan sebelumnya, yuridul insan liyafjura amama, dia berbuat tidak baik, mau tobat besok, baru kemudian ketika mau sudah menjemput dia menyesal. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, bertanya tentang kapan hari kiamat itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan tanda-tandanya saja tentang apa yang nanti terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idza bariqal basar, pada saat nanti pandangan manusia, mata manusia terbelalak. Jadi manusia kemudian terbelalak karena melihat sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, yang mengerikan. Kalau mungkin kita melihat bencana alam yang ada di sekitar kita, itu kan manusia itu sudah terbelalak menghadapi misalnya Semeru kemarin, itu manusia kemudian terbelalak. Ini kalau kemudian kita lihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas, bintang-bintang berguguran, langit pecah, itu kan suasananya kemudian sangat-sangat menakutkan. Manusia itu diombang-ambingkan seperti halnya anak-anak. Gunung-gunung itu bertaburan. Artinya kalau dibandingkan dengan bencana yang ada pada masa sekarang, itu sangat jauh
ahwalul qiyamah itu sangat mengerikan. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza bariqal basar. Pada hari itu yang namanya pandangan manusia itu terbelalak. Bahkan di dalam surah Al-Muzammil itu kan digambarkan bahwa yang namanya anak-anak itu langsung berubah. Jadi berubah karena terkejutnya. Jadi memang yang cepat uban yang banyak karena namanya terkejut ini. Paham saya ya foto ya foto terkejut. Digambarkan dalam surat Muzammil, anak kecil pun kemudian langsung berubah. Ibu-ibu kemudian langsung keluar untuk melahirkan. Bahkan yang menyusui kemudian meninggalkan yang disusuinya. Sangat menakutkan. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Kemudian yang kedua di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa cahaya dari rembulan itu sudah tidak ada, redup, hilang. Jadi gelap. Kalau gelap manusia itu pasti akan kebingungan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari serta rembulan itu kemudian dikumpulkan. Kalau kita lihat di sekarang itu kan yang namanya matahari dan bulan itu tidak pernah bertemu. Ini kemudian dikumpulkan. Bahkan kalau dalam tafsir Sa'di itu dikatakan bahwa di hari kiamat matahari dan rembulan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam neraka untuk menunjukkan kepada orang-orang yang dulu di dunia menyembah matahari, yang menyembah rembulan, bahwa apa yang mereka sembah sungguhnya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sama sekali. Karena ada juga di antara manusia yang menyembah matahari, menyembah rembulan. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, ainal mafar? Di mana? Kemana? Itu melarikan diri, tempat lari itu kemana? Kalla la wazar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada hari itu tidak ada yang namanya perlindungan. Kalau di dunia sekarang itu bencana alam misalnya, itu melarikan diri itu masih bisa. Semeru seperti kemarin itu kan lari itu kan. Al-Mafar itu masih ada itu. Tempat untuk melarikan diri itu masih ada. Bencana pada saat tsunami, manusia itu kan lari karena melihat adanya kemungkinan untuk melarikan diri, menyelamatkan diri dari bahaya tadi. Itu bencana alam. Bahkan kalau kita lihat ada film yang dibuat oleh orang-orang barat itu, yang itu berkaitan dengan apa yang menjadi ramalan suku Maya, film 2012 tentang kiamat. Kalau kita lihat gambarannya ya bukan hari kiamat itu kan, karena mereka itu kan masih bisa melarikan diri itu. Jadi ada bencana itu, retak, kemudian banjir, lari dengan mobilnya itu, masih bisa melarikan diri. Setelah itu naik pesawat, pesawatnya jatuh, masih melanjutkan diri sampai pada akhirnya mereka ditampung di satu kapal besar yang mungkin juga terinspirasi dari kapalnya Nabi Nuh mungkin. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia itu bertanya, ainal mafar? Kemana mau lari? Jadi mau lari kemana? Tidak ada kalau pada hari itu. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau bencana alam yang dialami oleh manusia pada masa sekarang, maka al-mafarnya itu masih ada. Melarikan dirinya kemana itu masih ada. Maka nanti mungkin bisa balik lagi itu kan.
Seperti halnya yang terjadi di Palu misalnya. Mereka melarikan diri itu kan, tidak memikirkan apa-apa ya. Tapi setelah reda, suasana sudah tenang kembali, mereka kemudian kembali lagi memperbaiki rumahnya, memperbaiki bangunannya. Nah, kalau di hari kiamat tidak ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla la wazar, sekali-kali tidak ada perlindungan lagi pada hari itu. Kecuali nanti perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ila rabbika yauma idzin mustaqar. Bahwasanya nanti manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Mu'afan tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang bagaimana kebingungan dari manusia. Ila rabbika yauma idzin mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Dan inilah yang kemudian akan dialami manusia ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan diberitahu pada hari itu bima qaddama wa akhar, apa yang telah dia lakukan selama di dunia, dan mempertanggungjawabkan tentang apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Yunabba'ul insan, dan tidak ada satupun yang kemudian terlewat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, karena semuanya kemudian tercatat. Ada banyak ayat yang sesungguhnya menggambarkan tentang hal itu. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitab, kenapa kitab ini tidak meninggalkan satupun, yang kecil ataupun yang besar, semuanya itu tercatat. Tidak ada yang kemudian terlewat. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Jadi yukhbarul insan fi yaumil qiyamah asnal ardi wal hisab bi jami' a'malihi allati qaddamaha min khairin aw syarrin qadiman wa haditsan. Manusia itu diberitahu pada hari kiamat tentang semua perbuatannya, baik itu perbuatan yang bernilai baik ataupun perbuatan buruk yang dulu dikerjakan lama ataupun yang barusan pada saat hendak meninggal dunia. Semuanya itu tercatat, dan kemudian manusia diberikan balasan terhadap apa yang dia lakukan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan digambarkan di dalam ayat ini bahwa manusia itu sudah ala nafsi basirah, itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, melihat apa yang sudah dia lakukan. Ai balil insan syahidun ala nafsihi, manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Alimun bima fa'alahu, mengetahui apa yang dia lakukan. Fahuwa hujjatun bayyinah ala amalihi, dan itu sudah menjadi satu argumen yang meyakinkan tentang amal-amal dirinya. Walau itadara wa ankara, walaupun manusia itu mau menyangkal. Kenapa? Karena kemudian badannya itu menyaksikan, tangannya menyatakan bahwa dia melakukan hal itu, kakinya juga menyatakan bahwa hal yang seperti itu dia lakukan. Sehingga dia kemudian mengatakan itu, kenapa kalian itu berbicara seperti itu? Maka kemudian kaki, tangan itu menyatakan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara ini adalah Allah, yang membuat bisa berbicara segala sesuatu. Jadi tangannya kok tiba-tiba menyaksikan seperti itu, menyatakan seperti itu. Maka tangan dan kaki itu menyatakan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bisa berbicara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu mengingkari, akan tapi apa yang ada pada dirinya itu sudah menjadi saksi. Karena kalau dirinya itu pastikan selalu bersama dengan dirinya pada saat melakukan perbuatan baik, kaki dan tangannya itu ikut.
Kan nggak mungkin kemudian kakinya ditinggal ketika melakukan perbuatan yang tidak baik gitu. Tangannya kemudian disembunyikan, tangan dan kakinya itu akan terus ikut karena memang merupakan bagian dari dirinya. Iqra kitabak, kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, baca kitab kamu, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang menjadi saksi, menjadi penghisap atas diri kamu. Karena manusia kemudian tahu apa yang memang dia lakukan walaupun mencoba untuk mengingkari. Jadi walaupun mencoba mengingkari akan tapi bukti-bukti sudah ada. Walaupun kemudian tidak ada catatan misalnya, akan tapi tangan dan kaki itu sudah memberikan kesaksian bahwa apa yang dilakukan, apa yang tercatat itu memang benar adanya, bahwa tidak ada yang salah dari apa yang tercatat di dalam kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi ini sungguhnya juga merupakan peringatan kepada mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat, bahwa nanti manusia itu akan diberikan pengetahuan, diberitahu, mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dia lakukan di dunia. Kalau perbuatan tidak baik itu akan mendapatkan balasan yang tidak baik, perbuatan baik juga akan mendapatkan balasan yang baik, dan tidak ada satupun yang terlewat karena semua pun tercatat dengan rapi. Bahkan dirinya sendirilah yang kemudian bisa menjadi saksi atas segala perbuatan yang dia lakukan. Jamaah rahmatullah, kita cukupkan sampai ayat ke-15 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.